semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu, Bu Arlin, Bu Yus. Kedengaran suara saya ya? Ibu-ibu sekalian dan mahasiswa juga. Kedengaran, Bu. Terdengar. Terdengar, Bu. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai nih, ibu sekalian dan mahasiswa. Ya. Baik. Good morning for all of us, for examiner Bu Arlin and Bu Ius, and of course for students. So thank you for the time we can make the seminar for group 14 that conclude of Emily, Boy, and Enrico with the title. With the title is. Is my voice clear, Bu Arlin and students? Clear. Yes. Okay, sorry. Okay, with the title Development of a Mobile Learning Application with Gamification using the NAGM framework to enhance students' motivation and engagement in learning. So in this seminar, we will have several agenda, namely opening from me, and then the student will present the topic that they want to convey, and then we will go to the next session, namely question and answer, and then we will did closing session after the Q&A session. So I think for the students, we will go to the next session, namely where are you? You will present the topic that you want to convey to the examiner, and I hope you can convey the just the main point. And if you will go to the next session, namely Q&A, just answer the each question to the point because you can use the time flexible and efficient, of course. Okay, I think we will go to the next session. Namely, the student will present the topic that you want to convey. Time is yours. Students, are you ready? Ready, Miss. Okay, thank you. Is my screen visible? Yes, I can see the screen. Thank you, Bu. Good morning, ladies and gentlemen. May peace be upon us all. We would like to express our respect gratitude to our examiners of this research proposal, Mrs. Justisia Simbolon and Mrs. Arlinta Barus, and also to our respected supervisor, Mrs. Ranti Siahaan. In this special occasion, we would like to thank you to all who have given us an opportunity to present about our research proposal with the title Development of a Mobile Learning Application with Gamification using the NEGM framework to enhance students' motivation and engagement in learning. Next, Boy. Before we start the presentation, let us introduce ourselves first. We are from 14 group in the final examination 2024-2025 under the guidance of our supervisor, Mrs. Ranti Siahaan, which conclude Boy Martahan Sitorus, Enrico Heskiel Sirait, and I am Emily Angelica Lestari. We are from Informatics Study Program in Faculty of Informatics and Electrical Engineering, Dell Institute of Technology. This is the outline of our presentation. Our presentation consists of 6 chapters, which is Introduction, Background, Objective, Scope, Methodology, and the last one is Expected Result, Expected Outcomes. Next. Next, we are going to talk about the background of this research. Based on the result of our literature review, we found that 3-point foundation in our research. The first one is
growing popularity of gamification. The second point is application of gamification in education. The third point is the challenges in learning programming. In the first point, we found that in recent years, gamification has experienced a significant rise in popularity, as seen in the increasing number of studies and publications focused on this field. Gamification involves the integration of game design elements such as challenges, points, and rewards into non-game environment. The main objective of this approach is to enhance user engagement, interactivity, and motivation by appealing to natural human tendencies for competition, achievement, and progression. And then the second point is talk about the application of gamification in education. In our study literature, we found that gamification is now applied across diverse sectors, including healthcare, business, and education. In the educational field, gamification has proven to be an effective method to improve student motivation and engagement. Many learning management system or LMS platform now incorporate gamification elements to create a more interactive learning environment, which has shown promising results in motivating students to engage with course material. And then in the third point, we talk about the challenges in learning programming. Programming is a challenging area of study requiring consistent effort and specific approaches to learning. Many students, even those studying computer related majors, encounter difficulties in grasping programming concepts, which can lead to frustration and decreased motivation. And then we do some research or survey conducted with informatics students at Dell Institute of Technology, and the findings is show that the majority express difficulty in learning foundational programming concept. Next, so based on the background we have presented before, the research question guiding the studies are the first one is which gamification elements are most effective in enhancing student engagement and motivation in programming education? Does every application that implements gamification automatically benefit from it? And then the second question is which gamification elements are most effective in enhancing student engagement? Oh, sorry. The second point is what are the evaluation outcomes of the system using the hedonic motivation system adoption model? This evaluation is essential to determine whether the system successfully enhances student engagement and motivation in programming learning. Next. Therefore, based on the research question we have outlined before, the objective of these studies are the first one is to determine the gamification elements that enhance student engagement in motivation programming learning. The second one is to build an LMS platform with gamification elements aimed at increasing student engagement and motivation in programming education. And then the third one is to assess the learning system using the hedonic motivation system adoption model to measure its effectiveness in improving student motivation and engagement. Next, the scope and the related studies of this presentation will be presented by my partner, Enrico Heskiel Sirait. Thank you, Emily, for explaining the background and objectives of our project. Now I'll continue by discussing the scope of our project. The scope of this project covers two key areas, which are the development of a human-centered gamification approach, and the second one is the implementation of cross-platform application development using Flutter. For the first scope is the development with human-centered gamification. This is the first aspect of this project, which focuses on enhancing user engagement and interest by integrating elements of gamification. These elements are carefully selected based on observation of user behavior, as well as insights gathered from literature on effective gamification strategies. The goal is to create
an interactive and rewarding experience for users by applying gamification techniques that caters to their needs and motivation. The second scope is the cross-platform application development using Flutter. Flutter is a framework that allows the creation of the single code base that supports both Android and iOS platform. This approach ensures consistency in user experience and ease of access, regardless of the device being used. By leveraging Flutter's cross-platform capabilities, we aim to streamline the development process and deliver an application that performs smoothly on multiple platforms without sacrificing quality. After discussing the scope of our project, it's essential to consider the research landscape that inform our methodology. Next, the upcoming literature review will highlight several studies that emphasize the benefits of gamification in programming education. Let's take a look at the first paper. The first paper, the title is An Innovative Multi-Layer Gamification Framework for Improved STEM Learning Experience, which published in 2021. This paper focuses on the development of a gamified learning management system, or LMS, using the Newton Enhanced Gamification Model, or NEGM. This model is particularly innovative because it integrates multiple gamification frameworks, including MDA, Design 6, and Octalysis, to create a comprehensive and engaging learning experience. Additionally, the NEGM incorporates social components, which enhance collaboration and interaction among students, making it especially effective in the context of STEM education. The goal is to improve the learning experience by boosting engagement and motivation through a well-structured multi-layer gamification approach. The similarities between this research and current research is the model application development, which using the NEGM. The second paper is titled A Gamified Web-Based System for Computer Programming Learning, which published 2021. This research focuses on the development of the system called 2TSW, which is a web-based platform designed to support automated assessment of programming assignment. What makes this system stand out is the integration of gamification element, which aim to enhance the learning experience in programming context. By combining automated assessment with a gamified environment, the platform not only helps students track their progress, but also keeps them motivated and engaged throughout the learning process. The similarities between this research and the current research is the implementation of automated assessment tools on gamified programming learning platforms. The third paper is titled Gamification Framework from Programming Course in Higher Education, which published in 2020. This research presents a gamification framework aimed at enhancing motivation, enjoyment, and satisfaction among students in programming language courses at the higher education level. By integrating gamification into the curriculum, the framework seeks to make learning more engaging, helping students overcome challenges typically associated with learning programming language. The similarities between this research and the current research is the development of e-learning system for introductory programming courses. Next slide, please. The fourth paper is titled Implementation of Gamification in Programming Learning, which published in 2022. This paper presents a comprehensive review of 41 studies that explore the impact of gamification in programming education. The findings reveal that incorporating elements such as challenges, points, and leaderboards significantly enhance student engagement and improve learning outcomes. However, the paper also notes some technical limitations that educators should be aware when implementing these gamification elements.
This research underscores the importance of carefully designing gamification elements to maximize their effectiveness in educational settings. The similarities between this research and the current research is the focus on improving students' performance in programming by using gamification elements. The fifth paper is titled Gamification Improved Learning Experience and Training Activity of Computer Programming in Higher Education, which published in 2024. This study demonstrates that the use of the gamification elements such as points, leaderboards, and badges can significantly improve programming learning outcomes for computer science students. In these experiments, students were divided into a control group and a gamified group, with the latter employing these gamification strategies. The results show the gamified group achieved of the gamification on student engagement and learning effectiveness in programming education. The similarity between this research and the current research implementation of gamification in learning management system in programming lesson. The sixth paper is titled Mobile Learning Design Using Gamification for Teaching and Learning in Algorithms and Programming Language, which published in 2020. This paper discusses the design and the implementation of gamified mobile learning application specifically created for teaching algorithms and Java programming to computer science students. These findings indicate the app is user-friendly and holds significant potential as an effective alternative for learning Java programming. By incorporating gamification elements, the app aims to enhance student engagement and facilitate a more interactive learning experience, making complex concepts are more accessible and enjoyable for learners. The similarity between this research and the current research is the using a gamified mobile learning approach for programming education. Next slide, please. The last paper, or the seventh paper, is titled Learning Computer Programming, a Gamified Approach, published in 2022. This research focuses on the introduction of gamification elements in an introductory programming course. Aiming to enhance students' motivation, the key findings of this study is that the main challenge students face in learning programming is not primarily related to the language or syntax in itself, but rather in the design of the problem solutions. By integrating gamification strategies, the study suggests that educators can provide a more supportive and motivating environment, helping students navigate these challenges more effectively and develop essential problem-solving skills. The similarity between this research and the current research is the application of gamification in programming learning. Next, for the methodology, Okay, now we'll proceed to the methodology section, where we'll outline the research method used in this study. The methodology used in this study consists of 7 main stages. The steps are as follows. First is literature review. This study or this research begin with a literature review to understand the concept of gamification, LMS, and their implementation in education. And the review also aims to identify the effectiveness of gamification element that can enhance user engagement and motivation. The second is problem statement or problem formulation. After doing the literature review, we gap. The third is data collection and analysis. This involves in-depth data gathering through further literature study to analyze the problem's domain, framework, and research methodology. We also conduct a benchmarking analysis on several similar applications that apply gamification in an LMS. These applications include Duolingo, Coursera, Udemy, Kahoot, LeetCode, Pamify, and SoloLearn. And we use the finding for helping us to identify the gamification element that will be applied in the development of our application. The fourth is system design. This stage involving design a gamified LMS application based on the analysis that we have been
do in the previous stage. The design includes system architecture, UI UX, and designing gamification features such as point, badge, leaderboards, and challenges. The fifth stage is implementation. In this phase, we develop the learning management system application according to the system design that we have been created in the previous stage. Next to the testing and evaluation. On this stage, functional testing is conducted using black box testing to ensure the application functionality meet the requirement. And additionally, usability testing is performed using the HMSIM to assess user satisfaction, focusing on the implementation of gamification elements. And the last stage is conclusion and recommendation, is to drawing the conclusion from the research results, evaluating whether the gamified LMS application effectively enhance user engagement and motivation in programming course. Next, there is a timeline. This timeline shows the planned schedule for our research activities. This schedule is currently an estimate and may be adjusted based on future circumstances. Currently, we are on conducting data analysis scheduled from the 3rd week of October through the 4th week of November. And the last section is expected outcomes. Through this research proposal, we anticipate several outcomes. The first thing is we aim to develop a gamified learning management system, or LMS, by incorporating appropriate gamification elements, specifically for the programming course in the informatics major at Institut Teknologi Delft. Additionally, we plan to evaluate the system using the hedonic motivation system adoption model. This evaluation method will assess the effectiveness of the LMS in encouraging and enhancing the motivation of informatics students to learn and understand the fundamental of programming. In conclusion, we have outlined the background, objective, scope, problem, methodology, and expected outcome of our research. We hope this presentation can provide a clear understanding of our research proposal. Thank you for your attention. Okay, thank you, students, Emily, Boy, and Enrico for the good presentation, I think. So we will go to the next session, namely question and answer from examiner, Bu Arlin and Bu Yus. Time is yours, Ibu sekalian. Thank you, Bu Ranti and Bu Yus. Can I go first, Bu Yus? Ya Bu, please silakan. Okay, thank you. Let me conduct the question and answer sessions in bahasa. Ya, terima kasih untuk presentasi dan dokumen yang sudah disubmit ya oleh kelompok ini, Boy, Enrico, dan Emily ya. Oke. Mungkin ada beberapa hal ya yang mau saya konfirmasikan ya. Jadi ini menarik ya, ingin membuat gamifikasi ya di LMS ya untuk khususnya belajar programming ya kalau nggak saya salah ya. Oke, yang pertama tadi kan ada nggak ya mungkin yang bisa kalian demokan atau karena kan ini penelitian sebelumnya udah ada tadi ya, udah kamu presentasikan dan dituliskan juga ya. Beberapa penelitian ya. Jadi dari penelitian itu sudah ada ya yang mau melakukan yang sama dengan yang kalian. Artinya dengan LMS mereka mencoba membuat gamifikasi untuk belajar programming juga. Emily, sudah ada? Izin menjawab Bu, sudah ada Bu. Iya. Itu bisa nggak didemokan? Kalau ada misalnya videonya atau apa, jadi supaya dapat gambaran, kan dengan visualisasi itu lebih ke gambar ya. Ada nggak kalian ready? Atau kalau nggak ready nggak apa-apa. Ada nggak ready misalnya untuk di-share video apa gitu, contoh yang merecording gimana sih proses gamifikasinya di
entah di programming atau di kuliah-kuliah lain gitu. Yang dari referensi tadi kan ada berapa referensi? 6 atau berapa itu tadi yang kalian jelaskan? 7 ya. 7 referensi nih. Ada ya, sudah diterapkan pemrograman. Kayaknya semuanya pemrograman ini yang saya lihat yang kalian refer ini. Contohnya seperti apa? Atau kalau misalnya nggak ada videonya, mungkin bisa kalian jelaskan secara verbal. Itu contohnya gimana sih? Misalnya mengajarkan programming itu dari referensi yang satu misalnya, atau referensi yang kedua ini dari 7 referensi ini. Mungkin Enrico bisa dijelaskan? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Dari Silakan, beberapa Pak. referensi, contohnya pada referensi yang ke-6 itu Bu. Nah, mereka itu memakai platform Moodle. Nah, platform Moodle itu seperti e-course juga, dia bisa membuat kuis seperti biasa. Namun, pada proses penelitiannya, sampel yang diambil itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada kelompok yang akan menerapkan gamifikasi dan yang tidak menerapkan gamifikasi. Untuk elemen gamifikasi itu sendiri diterapkan dalam ekstensi Google Sheet, Bu. Jadi nanti hasil-hasil dari kuis seperti dari Moodle itu akan diurutkan poin-poin tertinggi dari murid-murid tersebut. Nah, dari poin-poin tertinggi itu akan dibuat sebuah leaderboard yang dicantumkan ke dalam Google Sheets. Nah, untuk beberapa tingkatan poin itu juga akan dibedakan menjadi 4 batch atau lencana. Hal itu juga diterapkan di dalam Google Sheets, Bu. Untuk penerapan gamifikasinya sendiri, mereka menggunakan sebuah aplikasi pemrograman bawaan Google, namanya itu AppSheet, Bu. Untuk demo aplikasinya sendiri itu belum ada, Bu, tapi ada dicantumkan di paper tersebut. Oke, sorry, terlepas dari kalian belum mempersiapkan, kalian belum pernah melihat seperti apa sih gamifikasi yang sudah selain membaca ya, kan beda ya membaca dengan melihat ya. Udah pernah belum kalian lihat seperti apa sih gamifikasi yang mau kalian geluti ini yang sudah pernah dikerjakan orang lain? Belum. Boy, kamu pernah lihat? Mungkin kalau dari aplikasi, Bu, yang terkait programming itu untuk sistem gamifikasi atau penerapan gamifikasinya yang saya tahu itu di website LeetCode, Bu. Jadi untuk di LeetCode itu disediakan beberapa soal-soal dengan beberapa tingkatan atau level, Bu. Terus dari LeetCode-nya sendiri juga nyediain fitur elemen gamifikasi seperti quest, Bu, atau daily task yang dapat dikerjakan oleh user. Nah, dari daily task itu nanti user bisa menghasilkan poin, Bu. Nah, dari poin-poin tersebut akan mengarah ke elemen gamifikasi lainnya, yaitu reward, Bu. Biasanya yang paling sering digunakan di gamifikasi. Nah, dari reward tersebut nanti user dapat melakukan penukaran atau exchange di shop atau di market yang disediakan oleh LeetCode-nya, Bu. Contohnya sebagai penukaran baju atau reward-reward lain yang disediakan oleh website LeetCode-nya. Oke. Itu jadi udah pernah kamu lihat ya, langsung maksudnya kamu pernah menggunakan Sudah, atau Bu. oke, oke. Jadi udah ada gambaran ya. Sudah. Jadi kalian rencananya udah ada gambaran mau yang kan ada beberapa ya mungkin yang 7 ini juga beda ya model gamifikasinya gitu. Ada yang udah ada kalian pilih yang mana mau menjadi referensi utama kalian desainnya mau seperti apa itu udah sampai ke situ atau belum tahapannya? Emily. Izin menjawab ya, Bu. Untuk paper sendiri, paper utama yang kami pilih itu adalah paper yang pertama, Bu, yang membahas menggunakan framework NEGM. Dari gambaran, kalau dari yang dibahas di dalam framework itu, dia menekankan tentang hubungan antara si pengajar dan mahasiswanya juga, Bu. Jadi dia bukan hanya sebatas e-learning, tapi dia learning management system. Jadi gambaran dari apa yang akan kami kerjakan ke depannya, itu seperti e-course. Jadi seperti e-course, dosen bisa menaruh pelajaran dan lain-lain ke dalamnya,
Lalu mahasiswa juga bisa mengakses, bisa juga dipakai untuk kuis, namun dia ada gamifikasinya dan dikhususkan untuk mata kuliah pemrograman. Jadi nanti ada quest harian juga yang bisa dikerjakan oleh user untuk mereka mengumpulkan reward-reward yang akan untuk mereka mengumpulkan poin-poin yang nantinya akan ditukarkan menjadi reward. Rencananya, harapan kami reward ini bisa bekerja sama dengan ITDEL sendiri, Bu, agar mahasiswa nanti semakin semangat untuk belajar dan motivasinya meningkat serta keterlibatannya juga meningkat, Bu, dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. Jadi yang pertama ya, yang mau kalian jadikan referensi utama ya. Iya, Bu. Oke. Aku takut balik dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini kan di latar belakang itu kan kalian ada sebutkan Takut. Metode evaluasinya nih ya, HMSAM ini. Ini kenapa sistemnya nanti akan dievaluasi menggunakan? Nah, kenapa kalian memilih metode ini? Izin menjawab ya, Bu. Ya. Untuk metode HM-SAM yang kami temukan berdasarkan hasil studi literatur, ada dia di bagian gamifikasi yang menggunakan model ini. Model ini itu gunanya fokus tujuannya adalah untuk mengukur keterlibatan dan mengukur peningkatan dari keterlibatan sama motivasi dari mahasiswa. Jadi outputnya sesuai dengan apa yang kami bawakan dalam judul penelitian kami ini, Bu. Mungkin itu perlu ditambahkan ya, karena di latar belakang tuh kalian nggak jelaskan alasannya. Mungkin kan metode evaluasi itu bukan hanya itu gitu. Jadi kalian cuma bilang hanya menggunakan ini, tapi nggak menjelaskan kenapa kalian memilih model ini, relevansinya apa dengan gamifikasi yang kalian pilih gitu. Kenapa pakai metode ini? Itu mungkin perlu di latar belakang kalian bahas dengan singkat, walaupun nanti mungkin di bab 3 perlu kalian jabarkan lagi ya. Mungkin ada apa cuma satu metode untuk evaluasi yang cocok, atau memang ada beberapa metode tapi kalian pilih ini dengan alasan misalnya dari referensi atau bagaimana gitu. Ya. Baik, Bu. Oke, berarti nanti skop kalian ini akan sampai menghasilkan LMS-nya ya? Benar ya? Benar. Betul, Bu. Sampai menghasilkan dan dievaluasi dengan menggunakan teknik HMSAM tadi ya. Mungkin menyambung pertanyaan sebelumnya, penelitian yang 1 sampai 7 itu mereka menggunakan metode HMSAM juga kah? Walaupun mungkin belum kalian tulis. Tidak, Bu. Tidak. Kalau mereka menggunakan apa untuk mengevaluasinya, Enrico? Mereka membuat metodenya sendiri, Bu, dari penyebaran kuesioner, terus nama metodenya itu tidak dipastikan di situ, Bu. Namun mereka mencatat apa saja kelemahan yang membuat pemrograman itu susah dan elemen gamifikasi apa yang bisa menanggulangi permasalahan tersebut, Bu. Jadi jadi dari 7 itu nggak ada yang pernah pakai itu, tiba-tiba kalian mau pakai itu gitu ya? Jadi nggak ada referensi. Kenapa kalian bisa tiba-tiba menemukan metode itu, Boy? HMS SAM itu. Jadi Bu, untuk di awalnya itu kami sebentar ya Bu. Dan di bab 2 saya lihat belum ada ya literatur tentang HMS SAM ya? Atau saya miss ya? Wah, Saya searching ini fine belum nemu hedonic. iya Bu, belum ada Bu di Belum ada ya? Dijelaskan di bab 2 ya? Belum nemu saya. Izin menjawab, Bu. Mohon maaf, Bu, untuk bagian si metode evaluasi kemarin saya yang
saya melengkapi. Karena kami awalnya fokusnya ke gamifikasi, jadi kami belum menambahkan di bagian bab ketiganya, Bu. Jadi nanti akan kami tambahkan. Di bab 2, Bu, mohon maaf. Lalu, kenapa landasan kami menggunakan si metode evaluasi HM-SAM ini? Ada research, Bu, yang kalau Ibu mau bisa saya tunjukkan. Ini research yang penelitiannya memang fokusnya untuk mengevaluasi sistem gamifikasi menggunakan model si HM-SAM ini, Bu. Jadi langkah-langkahnya dalam sistem HM-SAM ini ditentukan dulu awalnya faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi, yang bisa menjadi tolak ukur untuk melihat bagaimana keterlibatan sama peningkatan motivasi mahasiswa tersebut. Lalu dari faktor-faktor tersebut nanti di-generate, misalnya kesenangan itu merupakan salah satu faktor yang bisa diukur menjadi tolak ukur dari meningkatnya keterlibatan mahasiswa. Jadi dari situ nanti di-generate hasil, Bu. Ada metodenya di dalam paper tersebut, Bu. Oke, ya mungkin itu jadi saya udah lihat sih di daftar referensi ada satu ya tentang itu. Mungkin itu maksud kamu ya, yang tentang dari the adoption of students ya, hedonic motivation system itu kan. Nah itu kan berarti harusnya masuk juga ke penelitian terkait kan, karena dia juga tentang gamified learning dan ini. Jadi mungkin bisa ditambahkan juga di selain satu subbab ya, menurut saya mengenai metode ini. Dan juga satu paper yang apakah paper ini yang menemukan hedonic motivation system atau dia hanya menggunakan gitu. Jadi nomor 11 ini menurut saya perlu ditambahkan juga di bab 2 kalian ya, baik itu di penelitian terkait ataupun di satu subchapter menjelaskan metode ini. Kalau bisa sih ada subchapter yang menjelaskan metode evaluasi itu secara umum seperti apa, dan salah satunya adalah HM-SAM ini, dan itu yang kalian akan pilih. Jadi nggak langsung jump to the detail, tapi kasih dulu definisi lah tentang atau berapa teknik-teknik atau metode untuk melakukan evaluasi. Khususnya mungkin yang lebih menarik kan ini evaluasi usability aplikasi secara umum, tentunya beda dengan aplikasi yang memang fokusnya ke gamifikasi gitu. Jadi itu jadi baik untuk diulas gitu, bahwa kalian juga menggunakan metode yang lebih spesifik untuk keperluan gamifikasi untuk LMS ini ya. Oke. Selanjutnya mengenai ini kan kalian mau menggunakan bahkan sampai di judulnya juga ya, framework NAGM ini ya. Nah ini dari 7 referensi itu yang mana yang menggunakan framework yang sama? Enrico. Izin menjawab, Bu. Yang menggunakan framework NEJM ini belum ada, Bu. Karena framework NEJM ini merupakan framework yang baru, Bu. Dan hanya ada satu paper yang membahas ini. Dengan adanya tujuan penelitian kami ini ingin meneruskan penelitian yang sebelumnya dan untuk menerapkan apakah framework NEJM ini dapat meningkatkan motivasi mahasiswa di dalam Institut Teknologi Dil. Untuk framework NEJM ini sendiri dilatar belakangi dengan penggabungan beberapa framework yang terkenal, Bu, seperti MDA dan Octalysis. Nah, kedua framework itu merupakan framework yang sudah banyak dilakukan di penelitian-penelitian sebelumnya dan juga membuahkan hasil yang sesuai dengan keperluan penggunanya, Bu. Nah, untuk penggunaan MDA dan Octalysis itu terdapat di ketujuh referensi yang sudah direview, di mana referensi 1 ke 2 itu membahas MDA dan 3 ke 5 membahas Octalysis. Sedangkan kedua referensi lainnya membahas ke dalam gamifikasi di dalam programming, Bu. Sekian. Tapi ada tadi kamu bilang satu paper yang udah pakai framework ini dan kalian ingin melanjutkan, itu yang mana? Nomor berapa ya papernya? Di nomor ke-7, Bu. Referensi 7 di dalam daftar pustaka, Bu. Innovative Multi-Layer Gamification Framework itu ya?
Benar. Zhou et al. Itu. Nah, itu nggak kalian masukkan ke penelitian terkait? Kami Kenapa? masukkan, Bu, di dalam penelitian nomor 1. Oh, tadi kan saya tanya. Dari penelitian nomor 1 sampai nomor 7, yang mana yang menggunakan framework yang kalian pakai? Kamu bilang belum ada, Bu. Iya, Bu. Maaf, Karena Bu, ini masih saya baru. salah menjawab. Oke, oke. Berarti udah ada yang nomor 1 ya. Itu jadi referensi utama kalian. Oke, oke. Tapi mereka nggak menggunakan metode HM-SAM ini ya untuk evaluasinya ya. Benar, Bu. Belum menggunakan. Hmm, Mungkin menarik juga kalau nanti di apa namanya di 2.4 ini penelitian terkait ini ditambahkan supaya lebih ini ya. Jadi tadi misalnya dia pakai deskripsi singkat kan, mungkin tuh jadi kayak mungkin jangan dibuat potret tapi landscape gitu ya. Terus dia pakai framework apa dan evaluasinya apa gitu. Jadi eh, dua informasi itu menurut saya penting kan dalam membandingkan penelitian kalian dengan jadi ada judul, deskripsi, terus mereka pakai framework apa, terus mereka pakai metode evaluasi apa, kemudian persamaannya apa gitu kan. Jadi kan di situ lebih terlihat persamaannya apakah dari sisi frameworknya atau dari sisi metode evaluasinya atau dari sisi objeknya, programmingnya, pemrograman atau apa gitu ya. Ini persamaan maksudnya persamaan dengan yang mau kalian kerjakan kan? Atau persamaan di antara mereka? Mau persamaan itu kan? Oke. Ya, jadi mungkin kolomnya bisa ditambah aja supaya bisa lebih terlihat ya. Oke. Iya, ya menurut saya sih kesan saya ini big thing ya, pekerjaan besar ya. Kalian confident bisa menyelesaikan. Nanti Confident, Bu. LMS-nya ini nanti LMS, berarti kan kalian ada LMS yang kalian mau tambahkan gamifikasinya, kemudian kalian mau evaluasi gitu. Dan untuk kalian fokus ke programming dulu gitu kan ini. Betul, Bu. Oke. Iya, iya. Kalian confident ya, bisa ya selesai ya. Udah punya Confident, Bu. pengalaman? Udah punya pengalaman sebelumnya mengerjakan eh, bagian dari ini atau ini hal yang baru? Untuk yang gamifikasi masih baru sih, Bu. Cuman untuk pengembangan mobilenya sendiri udah punya pengalaman. Di sini nggak ngomongin mobile ya. Statement ngomong Mobile. tujuan penelitiannya nggak ada ya. Di tujuan nggak ada menyebutkan mobile ya. Di tujuan tuh nggak ada bilang, cuman mau menyampaikan elemen gamifikasi. Nggak ada menyebutkan mobile ya di tujuan ya. Di di Hmm, judul itu memang ada ya, di judul apa namanya, di judul laporannya, tapi di tujuan nggak menyebutkan, tapi di ruang lingkup aplikasi learning. Iya, nomor 2 mungkin cuma dapat diakses di Android dan iOS ya. Tapi mungkin perlu ya. diekspresikan di nomor eh, di 1.2 dan 1.3 ya. Nggak ada yang menyebutkan kata-kata mobile ya, atau saya miss. Kayaknya nggak ada ya. Dan hanya mobile ya, hanya mobile. Betul. Saya ke mobile aplikasi aja. Mm. Kenapa itu? Kalian fokusnya ke mobile aplikasi, Emily? Nah, Karena kan justru belajar programming itu kalau pakai mobile kayaknya kurang optimal ya. Terlalu kecil layarnya dan waktunya terbatas dan bisa banyak distraction gitu. Justru harusnya kalau mau belajar ya mungkin platformnya jangan di mobile gitu. Kenapa kalian memilih mobile? Izin menjawab ya, Bu. Nah, itu juga kemarin menjadi bahan pertimbangan kami, Bu. Lalu kami membawakannya berdiskusi bersama dosen pembimbing kami. Menurut arahan dari dosen pembimbing kami, jika masih bisa diterapkan di dalam mobile, kami boleh mencoba dulu untuk membawakannya ke dalam mobile. Lalu kami juga melakukan studi literatur dan menemukan ada ada suatu penelitian yang membahas juga, Bu, tentang mobile memang saat ini sedang populer dan semua mahasiswa pastinya mempunyai mobile. Lalu ada juga penelitian yang memang menerapkan gamifikasi pemrograman di dalam mobile tersebut, Bu. Jadi kami mau coba bawakan juga ke dalam penelitian yang kami angkat ini, Bu.
Nah, itu juga menurut saya penting dibahas juga ada sih udah kalian bahas ya di latar belakang ini ya. Tapi cuman bilang bahwa aplikasi mobile populer gitu. Tapi maksudnya ya bukan berarti kalau dia populer, tapi kan populernya bukan untuk tujuan pembelajaran. Jadi maksud saya lebih dieksplisitkan lah. Kenapa kalian memilih mobile? eh, Walaupun banyak justru ada resikonya juga dengan mobile ini gitu ya. Dan kemudian yang penelitian terkait itu apa di mobile atau platformnya di mobile atau di web atau yang penelitian tadi 7 itu, Boy? Izin Bu, ada yang mobile, ada yang web Bu. Contohnya yang mobile itu ada di penelitian referensi nomor 28 Bu, daftar pustaka. Di 1 sampai 7 nomor berapa? 1 sampai 7 nomor 6 Bu. Oke, satu ya, nomor 6 aja ya di antara 7 itu ya. Tuh, Satu Bu. ya. Oke. Jadi Jadi, mungkin ini penelitian terkait itu juga kayaknya bagus tadi ada tadi metode apa tadi pakai framework apa, metode evaluasinya apa dan dia platformnya apa. Jadi kita bisa hmm, membandingkan kan platformnya mobile atau web. Jadi eh, ya itu menurut saya menjadi diskusi yang penting dan menarik juga gitu. Kenapa kalian memilih mobile yang which is sebenarnya banyak keterbatasan dibandingkan web untuk belajar menggunakan mobile tuh mungkin expertnya bisa justru kan harus banyak literasi lagi kan dari sisi UI UX dan usability. Apakah benar orang tuh lebih prefer belajar dari handphone atau belajar dari web gitu kan? Itu jadi satu bagian juga gitu sebelum akhirnya kalian di anak bab 3 mungkin untuk mengkonfirmasi bahwa kalian benar di pilihan yang benar memilih mobile gitu. Bahwa itu memang yang lebih baik gitu dan ada bukti pendukungnya kenapa kalian bilang mobile gitu. Ya, nah, oke. Baik, saya pikir waktu juga nggak terlalu banyak. I think that's all from me, Bu Ranti. Saya kembalikan ke Bu Ranti. Thank you, Bu Arlin. Mungkin selanjutnya dari Bu Yus, silakan Bu. Oke, thank you Bu Ranti. Suara saya terdengar dengan baik nggak, mahasiswa? jelas Terdengar Bu. Ibu. Oke, ya. Oke, ya tadi sudah cukup banyak juga ya dari Bu Arlin. Mungkin ada beberapa hal yang saya pengen konfirmasi juga ke kalian. Karena ini mengingat proposal ya, memastikan memang apakah eh, cakupan cakupan kalian ini bisa kalian kerjakan untuk 1 tahun ke depan atau bagaimana. Oke, ini pengembangan aplikasi mobile ya, aplikasi mobile learning dengan gamifikasi. Nah, itu saya dari judul dulu ya. Tadi juga saya sama sebenarnya concern saya dengan Bu Arlin ya. Ketika saya baca proposal ini kan terkait e-learning dan apalagi base-nya itu programming lagi gitu. Eh, Kenapa gitu alasannya pakai mobile gitu? Apakah memang kalian sebelumnya sudah melakukan riset dulu ke mahasiswa? Tadi saya cek ke kuesionernya, ternyata tidak ada pertanyaan concern mahasiswa itu apakah mereka lebih nyaman menggunakan mobile dalam proses pembelajaran atau sebenarnya mereka butuh mungkin aplikasi desktop ataupun web gitu. Nah, ternyata saya tidak lihat itu ada di dalam kuesioner yang kalian sebar. Mungkin sebagai masukan ya, kalau memang nanti based on mobile, sebaiknya mungkin kalian cari dulu secara data, mungkin dengan ini karena lingkupnya tadi mau IT Del, mungkin ke mahasiswa IT Del sendiri gitu. Mereka lebih prepare kemana sih untuk e-learning ini gitu? Apakah memang ke mobile atau tidak gitu? Nah, takutnya nanti ada beberapa hal yang tidak support dengan environment yang di dalam mobile tadi, misalkan dengan handphone tertentu dan lain-lain gitu loh. Jadi maksudnya jangan eh, apa ya karena tadi hype-nya pakai mobile, semuanya semua berbasis mobile, kita memaksakan untuk suatu yang mungkin lebih basicnya ini cocoknya menggunakan web atau desktop, ya kaliannya tadi ke mobile gitu. Tadi makanya saya bilang apakah nanti ketika kita pakai mobile apakah support untuk semua jenis handphone atau operating system handphone atau apapun. Jadi mungkin boleh dicari tahu dulu ya, dicari mungkin dengan menyebaran data untuk kuantitatif ke mahasiswa terkait hal tersebut dan juga mungkin ke data kualitatifnya terkait riset daripada pengembangan aplikasi gamifikasi mobile ini nanti apalagi khusus untuk programming nanti seperti apa. Karena saya juga sebenarnya jujur belum tahu gambaran programming yang kalian maksud ini seperti apa. Ya,
kuis yang seperti apa? Apakah kuis yang sekedar kuis hanya kita kasih tampilan source code, nanti keluarannya outputnya apa, atau bagaimana sih? Ataukah ada memang nanti mahasiswa perlu menjalankan kuis tersebut, menuliskan source code tersebut dan nanti mungkin menghasilkan output dan lain-lain seperti apa, itu saya belum punya gambaran sama sekali gitu ya, karena memang belum tergambarkan juga ya mungkin di bab analisis ya terkait komponen kuisnya seperti apa itu yang kalian maksud ya. Belum secara detail, Bu. Iya, nah hal-hal seperti itu juga harus dipertimbangkan gitu. Yang karena ini basicnya balik lagi kan ke programming gitu. Kalau untuk mungkin tadi ya kamu bilang apa untuk mata kuliah yang mungkin teori yang mungkin kita kuisnya kalau misalkan kita pakai Slido itu kan hanya apa pilih jawaban terus keluar hasilnya, pilih jawaban keluar hasilnya seperti itu kan. Tapi kalau misalkan yang seperti ini kan pasti harapannya jenis pembelajarannya itu agak beragam gitu biar mengasah kemampuan programming si mahasiswanya ya. Jadi nggak hanya sekedar baca code aja gitu, tapi mungkin mereka bisa mengimplementasikan code-nya itu bagaimana, itu saya nggak tahu sih memang apakah sejauh ke sana nanti ya. Itu ya mungkin terkait apa jadi judul ya, pengembangan aplikasi mobile learning ya. Oke, kemudian dengan gamifikasi. Nah, saya pengen tahu dulu gitu. Dengan gamifikasi ini kenapa sih, apa yang mungkin berbeda nantinya? Karena yang saya dengar tadi kan kalian bilang eh di akhir nanti apa ya? Ini ada reward gitu, reward yang diberikan oleh IT Dell untuk bisa memberikan semangat. Sedangkan mungkin sudah banyak ya aplikasi e-learning lainnya mungkin yang berbasis web yang kita akses yang sudah menerapkan terkait konsep gamifikasi ini. Nah, kira-kira apa sih nanti yang mungkin yang apa ya, yang gambaran kalian ini satu hal yang penting sekali mungkin yang perlu kita angkat sebagai penelitian terkait masalah pengembangan aplikasi e-learning yang berbasis gamifikasi ini. Boleh menjelaskan nggak salah satu? Izin menjawab, Bu. Nah, di sebelumnya kami kan sudah melaksanakan penyebaran kuesioner. Ternyata sebagian besar dari mahasiswa informatika merasa kesulitan dalam belajar pemrograman, khususnya itu dalam dasar pemrograman. Nah, di akhir kuesioner itu juga kami menyebutkan apakah mereka sudah tahu atau belum gamifikasi. Nah, kalau belum tahu, kami lanjut ke pertanyaan berikutnya menjelaskan apa itu gamifikasi, yaitu penerapan elemen-elemen game dalam konten yang bukan game. Nah, mereka itu kebanyakan tertarik dan menjawab bahwa gamifikasi itu perlu untuk diimplementasikan. Untuk di website lingkungan kampus sendiri, setelah kami cari-cari, belum ada yang menerapkan elemen gamifikasi itu sendiri, Bu, seperti JIS, e-course, Delcom, ataupun yang lain-lainnya. Jadi ini merupakan suatu terobosan yang bagus untuk diimplementasikan ke dalam pembelajaran di dalam kampus. Untuk reward sendiri, kami mempertimbangkan reward itu didapatkan dari poin yang di mana poin itu didapatkan dari pengguna ketika mengakses aplikasi tersebut. Bisa saja seperti dalam absensi atau pengerjaan kuis yang ada diberikan dari dosen ataupun dari tantangan-tantangan yang akan ada di tiap minggunya. Untuk reward itu sendiri, kami merencanakan untuk bekerja sama dengan IT Dell dengan poin tertentu, mahasiswa dapat diberikan sebuah informasi beasiswa ataupun sebuah pembelajaran gratis di dalam platform pembelajaran, misalnya seperti di coding ataupun course lainnya, Bu. Oke. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya, apa sih kriteria sebuah sistem itu bisa dikatakan ya berbasis gamifikasi? Karena kalau kita bilang dari e-course, itu kalau untuk real time score itu mungkin bisa terlihat kan. Kalau siswa misalkan pakai multiple choice, ya real time score-nya ada gitu ya. Tapi memang tidak ada, kalau misalkan kalau dulu saya sering pakai e-learning Slido ya. Kalau Slido itu kan semua orang kerjain sama-sama menjawab atau mungkin quizy ya. Terus nanti ada kayak boardnya ya, papannya siapa yang peringkat pertama, siapa yang enggak gitu. Nah, sebenarnya kriteria sebuah sistem yang dikatakan berbasis gamifikasi itu apa sih selain masalah reward yang tadi? Izin, Bu. Hmm. Jadi dari definisinya sendiri kan, Bu, gamifikasi itu merupakan sebuah pendekatan
dalam mengimplementasikan elemen-elemen game ke dalam mengimplementasikan elemen-elemen game untuk menyelesaikan masalah-masalah yang non-game. Nah, contohnya itu e-course. Dari e-course sendiri itu sebetulnya ada beberapa elemen gamifikasinya sendiri, Bu. Contohnya kayak yang Ibu tadi bilang itu ada skor, terus juga dia punya countdown, dia juga punya progress bar. Namun dari e-course-nya sendiri itu sepertinya menurut kami masih masih kurang layak disebut mengimplementasikan gamifikasinya sendiri, Bu. Karena si elemen-elemen yang tadi itu, elemen-elemen gamifikasinya itu banyak yang belum diimplementasikan, Bu. Contohnya seperti leaderboard-nya, terus dari faktor competition-nya itu masih belum ada, terus si reward-nya tadi juga, Bu, atau faktor exchange itu juga belum ada. Jadi melalui mungkin dengan adanya implementasi elemen elemen gamifikasi yang lebih banyak lagi, Bu, diharapkan nanti mahasiswa itu dapat lebih termotivasi, Bu, dari elemen-elemen tersebut. Izin Oke. menambahkan juga, Bu. Ya, silakan Emily. Maksudnya dari sistem gamifikasi itu sendiri dari nama game, ada unsur gamenya kan, Bu. Jadi maksudnya sistem dikatakan gamifikasi kalau misalnya penggunanya yang memakainya merasa seperti sedang bermain game, Bu. Jadi ada elemen-elemen khususnya seperti kompetisi, dia merasa sedang bersaing dengan yang lain, ada leaderboard untuk melihat bagaimana pencapaian mereka. Jadi ada sesuatu yang menarik seperti dia bermain game, padahal di aplikasi gamifikasi ini sendiri bukan aplikasi game sebenarnya, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, terkait kriteria itu tidak ada ya, kalian jelaskan dulu di dalam latar belakang gitu. Maksudnya seperti apa sih kriteria sebuah e-learning dikatakan sebuah aplikasi yang harus berbasis gamifikasi ya? Karena tadi ya kita bisa balik e-learning itu banyak kan. Ya, kriteria seperti apa sih yang kalian maksud di sini sampai nanti ya itu menjadi sebuah tujuan yang harus kalian capai untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian anggap mungkin berdasarkan hasil observasi kalian dan berdasarkan hasil pengumpulan data secara kuantitatif tadi ya mahasiswa masih mengalami kesulitan untuk melakukan pembelajaran pemrograman ya, apalagi basic programming gitu di IT Dell sendiri. Itu menurut saya masih ini dan juga mungkin sebagai masukan eh, penulisan di latar belakang ini memang langsung straight to the point ya. Kamu pakai apa ya framework NEGM ini kemudian HMSHM ini gitu tanpa ada riset dulu. Kenapa sih permasalahan pembangunan sebuah aplikasi gamifikasi itu harus menggunakan framework itu? Padahal framework yang lain banyak mungkin. Kenapa harus ke sana langsung? Nah, itu tidak ada mungkin penelitian terkait dan tidak ada mengulas sedikit ya. Mungkin framework-framework yang bisa kita pakai selain INGM itu tadi. Gitu. Sama misalkan kamu mau basic pakai evaluasi dengan metode HMSAM ini gitu. Kenapa? Gitu. Emang apa yang metode usability untuk aspek misalkan satisfaction yang mau kalian capai selain menggunakan metode ini gitu ya. Jadi jangan langsung eh, straight to the point gitu ya. Mungkin ya dijabarkan dulu penelitian sebelumnya itu seperti ini hingga kita tahu oh akar permasalahannya tuh ternyata oh perlu pengembangan sebuah sistem kira-kira solusinya bagaimana sih yang dibutuhkan gitu. Jangan-jangan nanti tanpa kalian sadari juga ternyata misalkan ini si framework kalian nggak cocok gitu dengan apa yang mau kalian jalankan gitu atau metode evaluasi kalian nggak cocok gitu loh. Jadi maksud saya coba untuk membaca literatur yang sebanyak mungkin terkait metodologi framework-framework yang cocok dipakai apalagi mungkin tadi ya ini environment-nya berbasis mobile gitu. Apakah memang si framework ini nanti mendukung untuk yang mau kalian kembangkan tadi berbasis mobile? Memang mendukung. Mendukung, Bu. Gitu harus dipastikan ya nanti apa plus minusnya kalau kalian mengimplementasikan menggunakan itu gitu ya atau misalkan ada
framework lain yang bisa dipakai yang mungkin nanti tapi sebentar, framework IGM itu framework apa sih sebenarnya? Izin Bu, framework NIGM itu framework yang dikembangkan dari framework gamifikasi yang sudah ada. Framework gamifikasi yang sudah ada itu meliputi ada MDA, yaitu model, mechanics, dynamics, dan aesthetics, dan Octalysis, Bu, yang Maksud saya, apakah itu framework pengembangan sebuah sistem atau framework sebuah standar untuk terkait gamifikasi tadi? untuk Standar. mengembangkan model gamifikasinya. Oh, gimana? Maaf Bu, bisa diulangi pertanyaannya Bu? Maksud saya gini, apakah misalkan itu framework yang dipakai untuk basic pembangunan sistemnya, atau sebenarnya framework untuk apa ya, lebih ke standar di dalam sebuah pengembangan aplikasi gamifikasi itu ada loh, ini standar frameworknya seperti ini. Kalau misalkan kita kayak pakai ISO atau framework apa ya, ITIL dan lain-lain seperti itu, atau framework apa sih ya maksudnya? Lebih ke standarnya Bu. Lebih ke standar-standar ya. Lebih Betul. maksudnya apa komponen yang harus ada di dalam gamifikasi itu, gitu ya. Benar. Oh, terus nanti pengembangan sistemnya pakai apa? Untuk aplikasinya atau gamifikasinya ya Bu? Iya, pengembangan ininya, e-learning kalian ini. Menggunakan Flutter Bu. Oh, Flutter karena mobile tadi ya. Benar Bu. Oke, berarti tadi saya apa ya standar-standar dalam pengembangan gamifikasinya ya? Nah, itu juga harus dijelasin seperti itu. Apa komponen di dalam si EGM ini? Dan pasti kan ada standar lain juga yang menggunakan untuk gamifikasi. Kenapa akhirnya kalian memilih yang EGM ini? Gitu ya. Pasti kan ada reasoningnya ya. Nggak mungkin kamu tinggal ceplok aja kan? Gitu. Tuh, ya. Dan apakah nanti semua standar di dalam EGM itu akan kamu implementasikan ke dalam aplikasimu ini? Nah, itu juga harus perlu kalian apa ya? Kalian pastikan ya, karena pasti kalau kita berbicara framework itu cukup besar di dalamnya gitu. Ya, kalau kita berbicara framework itu cukup besar, apakah semua nanti seluruh isi daripada standar itu kamu mau pakai atau ada bagian-bagian tertentu. Nah, makanya saya belum terbayangkan juga dengan apa yang mau kalian kerjakan ini gitu ya. Itu harus dianalisis cukup dalam sih menurut saya. Ya, kemudian itu ya tadi terkait latar belakang ya, tolong dijabarkan dulu kenapa tadi akhirnya pakai framework IEGM itu, kemudian kenapa harus melakukan evaluasi dari sisi satisfaction ya yang kamu ambil ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang saya bingung ini saya nggak tahu ya apa saya terlewat ya. Kenapa kamu tiba-tiba menarik sebuah rumusan masalah seperti nomor 1 itu? Elemen gamifikasi apa aja yang mampu meningkatkan keterlibatan dan motivasi mahasiswa dalam pembelajaran pemrograman? Izin menjawab, Bu. Apa yang menjadi masalah elemen dalam gamifikasi itu? Kan tadi kan masalahnya ya mahasiswa, kamu bilang kesulitan nih, kesulitan dalam pelajaran programming, sehingga solusinya pengembangan. Terus kenapa jadi tiba-tiba harus ke elemennya gitu? Kira-kira apa? Baik, Bu. Karena kan dalam penelitian kami, concern-nya adalah membangun aplikasi mobile learning berbasis gamifikasi kan, Bu. Jadi kenapa elemennya? Karena berdasarkan penelitian-penelitian juga, hanya membuat gamifikasi itu belum tentu membuat sistem itu sudah berhasil jadi gamifikasi yang mampu meningkatkan keterlibatan sama motivasi mahasiswa itu, Bu. Jadi harus ada elemen-elemen yang tepat dulu yang diimplementasikan, harus ada pemilihan elemen yang diterapkan untuk mencapai tujuan dari judul penelitian kami ini, Bu. Nah, itu kamu ada bahas nggak terkait permasalahan kita harus ternyata mempertimbangkan elemen-elemen tersebut Ada, Bu, di latar belakang. menjadi sebuah masalah. Ini, Bu, di latar belakang pada paragraf keempat, Bu. Paragraf Yang 1, 2, 3, 4. Yang dari paling sebagai upaya itu? Iya, Bu. Setelah citasi ke-8 sama 9, Bu,
Ada yang menstate, namun penerapan gamifikasi begitu saja belum cukup, Bu, karena ada penelitian. Oke, nanti elemen itu dapat dari mana yang kamu bisa dapatkan? Maksudnya kan tadi kamu berbicara framework ya, sebuah standar dalam pengembangan ini. Terus tiba-tiba ke elemen gitu. Gimana nanti kira-kira? Karena ya tadi oke memang ini masih proposal ya. Jadi memang untuk desain analisis perancangannya mungkin belum bisa detail ya. Tapi kalian udah punya gambaran nggak? Sebenarnya elemen-elemen itu kalian dapatkan dari mana sih untuk bisa memastikan oh ternyata elemen-elemen yang sesuai dengan pembelajaran pemrograman itu ini loh yang ada ini. Itu kira-kira udah punya gambaran nggak? Kalau gambaran kami sejauh ini, Bu, dari hasil studi literatur tentang yang membahas tentang pemrograman dan gamifikasi, lalu juga sama menggunakan framework NEJM ini kan standar juga ya, Bu, untuk mengarahkan elemen-elemen apa yang kami pilih. Lalu langkah selanjutnya juga yang kami gunakan yaitu dengan melakukan benchmarking dari aplikasi gamifikasi sejenis, Bu. Dari situ nanti kami mencoba menetapkan elemen mana yang cocok untuk dibawakan ke dalam penelitian kami, Bu. Oke, itu berarti ke benchmarking lagi ya. Terus maksudnya tadi kita nggak karena tadi kamu bilang kamu pakai framework gitu. Apakah kamu menganalisis ke framework tersebut apa-apa aja atau ternyata ada elemen lain yang di luar framework tadi yang ternyata kamu pakai juga. Nah, itu maksudnya nanti itu gimana ya? Karena ini kan agak sedikit. Jadi kerjaanmu nanti berarti kamu analisis framework ESGM itu apa? Berarti membongkar ya isi framework ESGM itu mungkin nanti apa? Kemudian mungkin elemen-elemen yang mungkin apa ya yang ditentukan ya mungkin ya. Saya juga belum. Kalian udah pernah lihat framework IEGM itu sendiri nggak sih? Untuk arsitekturnya Apa sih sudah. isinya? Arsitekturnya sudah. Isiannya itu apa sih? Dia dibagi dalam 4 layer, Bu, yang mendukung gamifikasi itu tersebut. Ya layer apa? Ada gamifikasi layer, ada game based layer, layer yang ketiga ada personalization layer, dan layer terakhir adalah sosialisasi layer. Layer-layer itu nanti gimana? Maksudnya dia akan bekerja? Eh, Layer tersebut sebagai wadah elemen-elemen gamifikasinya, Bu. Misalnya leaderboard itu masuk ke dalam personalisasi kah atau ke game based-nya tersebut. Nah, kan itu kan pasti kan di dalam IEGM itu sendiri pun punya standar kan. Nah, makanya saya juga coba kalian pastiin aja ya nanti apa ya pencapaian untuk kerumusan masalahmu ini bagaimana gitu. Karena tadi kamu bilang apakah nanti kamu akan membenchmarking berarti kan kamu harus memahami dulu ya framework IEGM itu apa, menganalisis semua komponen di dalam framework IEGM itu sehingga nanti kamu bisa menentukan elemen yang sesuai gitu. Jadi jangan sampai gini, maksud saya jangan sampai kamu bilang kamu pakai framework IEGM, ternyata ada elemen yang ternyata tidak dibahas atau tidak digunakan sama si framework IEGM itu, kamu pakai di dalam sistemmu gitu loh. Jadinya nantinya loh ngapain pakai si framework IEGM kalau gitu kenapa ya udah tinggal asal lihat aja benchmarking ke semua aplikasi e-learning yang ada gitu ya. Nanti mungkin ya itu analisis analisis frameworknya harus dalam karena itu kamu bawa di dalam judul kalian juga. Oke. Baik, Ibu. Kemudian kalau untuk nomor 2 itu tadi lebih ke evaluasi ya. Evaluasi sistem. Hedonic motivation. Ini evaluasinya gimana sih? Sudah riset juga terkait evaluasi ini. Metode evaluasi kalian ini. Sudah, Bu. Ya, dia melakukan evaluasi terhadap apa? Aspek apa yang dievaluasi? Sebentar ya, Bu, saya buka catatan dulu. Duh, ada Maksudnya, Bu, catatanmu? catatan lebih mendalam tentang spesifiknya si metode HM-SAM ini. Pokoknya secara Ya. garis besarnya, dia itu awalnya menentukan dulu faktor-faktor apa, Bu, yang bisa jadi indikator
untuk menilai hasil dari peningkatan motivasi sama keterlibatan mahasiswanya itu, Bu. Baru dari si faktor-faktor tersebut ditarik kesimpulan bagaimana outputnya, hasil evaluasi dari dari si sistem ini, Bu, gamifikasi sistem ini, apakah berhasil meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswanya dalam penggunaan. Ya, jadi aspek apa yang dinilai? Apa ya aspek yang mau kalian lihat nanti di akhir dengan menggunakan metode evaluasi ini? Aspek yang mau dilihat di akhir ini, Bu, peningkatan motivasi sama keterlibatan mahasiswanya tercapai atau tidak. Ini masuk ke dalam evaluasi usability nggak sih Masuk, Bu. metode ini? Ini model, Bu, lebih ke model. Dia model evaluasi. Model itu bagaimana ya? Ini kan metode, kamu bilang metode hedonic motivation system. Model. Oh, Sama atau tidak metode atau maaf, model Bu. itu? Berbeda, Bu, itu model. Di rumusan masalah saya tidak mention dia metode, Bu. Mohon maaf, Tapi di ternyata latar belakang. tersebut, Bu. Nanti akan saya perbaiki, Bu. Ya, ini juga harus jelas. Ini model ini bagaimana, apa tujuannya? Dia mau ngapain sih? Mengevaluasi dari sisi aspek apa yang mau dievaluasi nantinya, sehingga menjadi sebuah kesimpulan apakah bisa menjawab bahwa ternyata aplikasi yang kamu kembangkan ini bisa menyelesaikan permasalahan. Kan itu yang sebenarnya mau kita lihat ya di akhir ya. Benar nggak permasalahanmu tadi terjawab dengan solusi yang kamu berikan? Nah, apakah dengan model evaluasimu ini bisa bisa membantu nanti untuk menjawab pertanyaan itu? Itu harus terjawab nanti di akhir ya. Jadi makanya saya bilang riset dulu metode-metode evaluasinya apakah ini cocok, nanti akan menjawab untuk ternyata tujuan penelitian saya sudah tercapai karena dengan ternyata pengembangan gamifikasi application learning ini, mahasiswa itu sudah bisa lebih mampu mengerjakan atau lebih semangat atau bagaimana lah ya. Nah, kemudian ini sistem e-learning kan pengembangan ya, berarti kan ke software engineering ya. Apa sih metode pengembangan yang kalian pakai? Karena nggak ada sama sekali pembahasan itu di dalam buku kalian, proposal kalian ini. Karena kalian kan masuk ke Softbank ya. Belum terpikir kan? Izin, Bu. Nanti saran saya ya, karena mungkin kayaknya memang belum ada ya. Saya juga belum baca, belum menemukan di dalam latar belakang sampai ke mana nih metodologi ya. Metodologi pengembangan apa yang kalian pakai itu tidak ada sama sekali karena ini kan judulnya pengembangan ya, pengembangan, dan ini kan masuk ke dalam, kalau dalam penelitian tugas akhir mahasiswa itu kan software engineering ya. Ya harusnya lebih spesifik juga metode pengembangan apa yang kalian pakai di dalam tugas akhir ini gitu. Ya kita harus jelas ya, jadi nggak hanya sekedar aplikasimu jalan selesai ya, tidak bisa seperti itu ya. Nah kemudian nanti ditambahin ya adik-adik ya, itu ya coba didiskusikan dengan tim kalian yang cuma 3 orang apa yang cocok gitu loh. Kemudian nah aplikasi ini nanti siapa yang menjadi ininya? Apakah ada dari sisi admin ya, web ya, yang menjadi, maksudnya kan ini kan Izin, Bu. oke, user pakai mobile, tapi kalau misalkan dosennya nanti bagaimana untuk mengupload materi atau adminnya ngupload materi? Izin, Bu. Sesuai diskusi kami itu, jadi nanti untuk website, jadi untuk adminnya itu ada, Bu. Untuk adminnya itu nanti yang pasti itu bisa jadi, yang pasti itu adalah dosen kan, Bu, satu. Jadi nanti ada satu websitenya, Bu, untuk sebagai konten manajemennya si aplikasi yang di mobile, Bu. Jadi nanti dari website tersebut si admin atau dosen itu bisa menambahkan materi-materi, Bu, ataupun kuis-kuis tadi maupun quest yang akan ditampilkan pada aplikasi mobile
milik pengguna atau user. Berarti ada sisi klien mobile, dari sisi si servernya tetap di web. Betul, sisi CMS-nya. Hmm, gitu ya. Oke. Hmm. Tunggu, tapi tadi proses gamifikasi yang kalian minta, yang kalian harapkan dari TA ini memang sampai masalah reward tadi itu ya? Apakah itu menjadi satu hal yang memang harus akan tercapai di akhir ya? Karena saya agak, Harapannya sih begitu. karena saya agak ragu nanti bagaimana memastikan hal itu gitu. Kalau terkait reward itu, kalau misalkan kamu bisa mengarahkan konsep gamifikasimu tidak, maksudnya bukan ke arah reward seperti itu, ya mungkin nanti bisa terselesaikan ya. Tapi kalau misalkan nanti harapannya sampai reward itu bisa ditukar dan dipakai, ya itu mungkin agak panjang ya. Terus SOP-nya Nah, seperti apa. Tapi nanti mungkin mung- coba cari sisi lain ya, gamifikasinya ini ke kemana gitu yang bisa mungkin kalau dipakai. yang dari reward yang berhubungan sama IT-nya itu agak sulit nantinya Bu diimplementasikan, kami bakalan ngarahin ke reward-reward ke ininya Bu, ke aplikasinya sendiri. Jadi contohnya nanti ada reward buat avatarnya atau untuk profilnya ataupun border. Jadi bukan reward secara nyata, Bu. Jadi balik lagi ke aplikasinya sendiri. Begitu, Bu, kalau untuk si implementasi reward yang berhubungan sama ITIL tadi mungkin agak sulit berjalan. Selain reward nggak bisa ya? Maksudnya dari konsep gamifikasi itu tidak bisa ya? Maksudnya diarahkan ke yang lainnya. Karena gini, maksud saya agak takut juga kalau kamu sampai sampai ending dari TA mau harus sampai berikan reward masalah tadi yang apa tadi yang kamu bilang selain bukan dari ITDL ada lagi kan yang kamu ini sarankan. Tapi maksud saya ada nggak konsep gamifikasi yang kita bawa ini bukan ke reward gitu loh, tapi apa hal lain yang bisa memotivasi mahasiswa itu ya mau nanti menggunakan si aplikasi yang mau kalian bangun ini. Hmm, Tapi mungkin maksud saya itulah coba dipikirkan ya, gitu karena kalau baik. sampai situ suatu seperti benar kata Bu Arlin ini suatu yang besar sekali jadinya nanti kalau misalkan memang mau sampai ke arah sana gitu ya karena tadi kita mau pengen lihat sebenarnya aspek gamifikasi dan kalau bisa mungkin apa ya kalian nggak saya nggak tahu ya apakah nanti terlalu besar lagi jadi atau enggak ya melihat mungkin ketika sistem itu tidak menerapkan gamifikasi dan setelah mahasiswa misalkan menggunakan sistem gamifikasi itu jadi ada sebuah perubahan atau perbedaan nggak sih itu bisa diukur atau dinilai nggak jadi mungkin sebagai langkah awal gimana juga ya saya juga masih belum terpikirkan ya maksudnya kita bisa melihat oh mahasiswa diberikan mungkin sebuah sistem tanpa gamifikasi. Tadi juga ada kan perbandingan ya dari paper kalian ya. Tapi itu kayak juga mungkin akan jadi besar sih. Tapi nantilah kami diskusikan ya terkait hal itu skopnya seperti apa. Tapi itu ya, maksud saya coba coba diarahkan selain masalah reward, apakah memang gamifikasi ini bisa nggak kita arahkan ke apa ke yang lainnya gitu ya. Jadi sehingga nanti memacu mahasiswa itu memang ya mau menggunakan aplikasi kalian gitu. Biar nggak sulit nanti di akhir bisa terukur apa sistem apa pengembangan kalian ini sudah selesai atau tidak. Ya itu aja sih mungkin dari saya masukannya kelompok Emily dan kawan-kawan ya. Dari saya itu terima kasih Bu Ranti saya kembalikan ke Ibu. Oke, thank you Bu Ius. Mungkin dari Bu Arlin cukup Bu? Kita Saya lanjut juga ke cukup, Bu. Thank you. Oke, oke mungkin thank you student, thank you Bu Arlin dan Bu Yus juga untuk pertanyaannya. Mungkin ini akan masuk ke sesi terakhir ya, kita akan diskusi dulu. Jadi mungkin Enrico, Emily dan Boy boleh leave room. Jadi saya juga akan stop untuk record. Nanti akan saya invite di grup kita ya, setelah sudah selesai sesi untuk diskusinya. Ya, silakan. Baik, Bu. Baik. Baik Bu.
Betul. Harusnya. Ku kagumi caramu mencintaiku.
detik terendaku. Senang.
Recording in progress. Oke, nah jadi memang kalian tadi untuk Boy, Emily, dan Enrico juga saya pikir dicatat ya tadi banyak masukan ya dari Bu Arlinta dan juga Bu Yu, saya juga ada catat. Namun dan kita sudah diskusi tadi untuk judulnya sendiri yang sudah dibawakan di proposal hari ini itu kita bisa lanjutkan gitu ya dengan banyaknya catatan tadi dan masalahnya khususnya mungkin masalah penggunaan terminologi juga ada LMS dan e-learning tambahan ya tadi di sidang tertutup kami bicarakan di luar mungkin masukan-masukan ditambahkan nanti di latar belakang masalah pemilihan metode ya framework itu kemudian kenapa kita harus pakai model yang namanya apa hedonic motivation system adoption itu dan lain sebagainya. Mungkin kita perlu juga tambahkan nanti pertimbangkan ya selain mungkin sebenarnya dari studi dari pustaka sudah kita temukan bagaimana aplikasi mobile itu akan sangat efektif dan efisien portable juga gitu ya tapi mungkin jika memungkinkan kita akan lakukan kuesioner seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya ya untuk menanya apakah gamifikasi itu penting atau enggak pada suatu aplikasi sejenis ya e-course lah mungkin gitu ya. Nah itu kita akan lakukan juga hal yang sama jika memungkinkan nanti ya kita akan diskusikan kembali di bimbingan. Dan kemudian untuk judulnya juga nanti akan kita sesuaikan kembali ya ada masukan dari Bu Yus dan Bu Arlinta termasuk masalah penulisan nanti untuk yang namanya studi apa penelitian sejenisnya tabel-tabelnya mungkin akan spesifik itu akan sangat apa ya terbantu ya kita melihat oh ini frameworknya apa kemudian juga metode evaluasinya apa kan gitu ya. Jadi itu sangat saya juga catat harapan saya nanti kita akan lakukan perbaikan untuk itu. Seperti itu ya. Jadi kita saya pikir itu kesimpulan dari seminar hari ini untuk judulnya sendiri kita akan bawakan selanjutnya maju ke tahap selanjutnya gitu ya. Jadi akan lakukan dulu perbaikan untuk proposalnya ya paling lama seminggu 2 minggu ke depan. Coba diskusikan kembali dengan Bu Alinta dan Bu Ius setelah kita melakukan bimbingan juga tentunya untuk lebih lanjut ke analisis dan perancangan kita akan masuk ke persiapan TA1 selanjutnya begitu ya. Untuk Boy, Emily, dan Enrico gitu. Mungkin dari Bu Ius dan Bu Alinta ada yang disampaikan secara langsung dengan mahasiswa Bu? Dari saya sudah cukup Bu, seperti yang udah Ibu sampaikan tadi. Thank you. Ya, oke, siap Bu. Dari Bu Ius mungkin Bu? Sudah Bu. Sudah. Oke, thank you. Mungkin demikian seminar proposal untuk kelompok 14 di pagi hari ini. Terima kasih untuk Ibu Ius dan Bu Alinta. Tentunya congrats ya untuk Boy, Enrico, dan Emily. Judulnya kita lanjutkan gitu ya. Nanti kita akan discuss lagi lah di bimbingan. Saya pikir nggak harus langsung hari ini gitu kan. Nanti kita akan diskusikan lagi. Intinya kalian catat dulu semuanya dan dilengkapi seluruh artefaknya. Tentunya ya, bagaimanapun itu yang sudah saya sampaikan sebagai koordinator TA juga. Oke, saya pikir demikian. Terima kasih. Selamat siang selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Bu Arlin juga saya pikir sudah siang di sana ya, Bu. Sore. Ya, thank you Bu. Makasih. Iya, Bu. Selamat Oke. makan siang. Iya, Bu. Thank you buat semuanya. Thank you.